إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji tema amalan hati. Dan kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang amalan ikhlas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang motivasi buat ikhlas. Ayat, hadis, dan penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut. Dan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang makna dari ikhlas itu apa. Hari ini kita akan menyampaikan pembahasan mengenai buah manis yang akan kita petik manakala kita ikhlas di dalam beramal. Tema ini penting sekali. Kenapa? Karena tidak dipungkiri bahwa ikhlas itu berat atau ringan? Berat. Ikhlas itu mudah atau susah? Susah. Sesuatu yang berat akan terasa ringan dengan izin Allah. Dan sesuatu yang susah akan terasa mudah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita mengetahui bahwa setelah yang berat dan susah itu, kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kita akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Kita akan memetik buah yang sangat manis. Itulah kenapa kita mengangkat tema buah manis ikhlas. Di antara yang disampaikan oleh para ulama kita, berdasarkan dalil-dalil yang ada, buah pertama yang akan dipetik oleh orang yang ikhlas adalah amalannya diterima. Kenapa? Amalannya diterima oleh sinten? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita pahami bahwa tidak setiap amalan itu diterima. Walaupun amalan itu besar, walaupun amalan itu banyak, belum tentu diterima. Ya. Salah satu syarat mutlak agar amalan seseorang diterima adalah ikhlas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisa." Allah itu tidak akan menerima suatu amal kecuali kalau ikhlas. Berarti kalau tidak ikhlas beripun? Kalau nggak ikhlas beripun? Nggak akan diterima. Sebesar apapun amalan yang dikerjakan, walaupun dia sudah melakukannya puluhan tahun. Contoh,
wis salat sewidak tahun. Itu ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Walam yuqbal minhu salatun. Tidak diterima satu pun salat. 60 tahun itu berapa salat? Sehari berapa? 5. Setahun? 360 kali 5. Setiap tahun. Jangan bayangkan. Ratusan ribu sholat. Gak diterima satu pun. Berarti ngesuk? Orang sholat. Ya salah. Ngesuk sholatnya sing ikhlas. Haji ping kopang kaping 7 kali. Akhirnya gelare H pangkat 7. Ben beda karo sing nembe sepisan. Kalau tidak ikhlas, gak akan diterima sama Allah. Dia akan terkaget-kaget di hari kiamat nanti. Dia pikir akan memetik pahala yang melimpah ruah. Dan dengan rahmat Allah dia bisa masuk surga. Ternyata sampai di sana amalannya berubah. Semuanya menjadi debu yang tidak ada harganya. Ini buah yang pertama. Apa? Amalannya diterima. Buah yang kedua. Dosanya diampuni. Kenapa? Dosanya diampuni. Kalau kalian jenengan punya dosa betul? Punya. Punya atau banyak? Banyak apa banyak banget? Di satu sisi kita punya amalan kebaikan. Di sisi yang lain kita punya dosa. Di satu sisi kita berusaha untuk sholat setiap hari. Di sisi yang lain ternyata maksiatnya juga jalan terus. Nanti akan ditimbang di hadapan Allah Azza wa Jalla antara porsi ibadah yang kita lakukan dengan dosa yang kita kerjakan. Salah satu cara supaya dosa-dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti ketika ditimbang, mudah-mudahan amal solehnya lebih berat dibandingkan dosa-dosa yang dikerjakan. Salah satu caranya adalah amalan yang kita kerjakan harus apa? Ikhlas. Salah satu efek dahsyat keikhlasan dalam beramal adalah amalan yang dikerjakan ini akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghapuskan dosa. Tidak asing bagi kita. Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berisikan kisah tentang seorang pelacur yang diampuni oleh Allah dosanya karena memberi minum anjing. Saya tanya sama jenengan,
memberi minum anjing. Dan air yang ada yang diberikan itu air apa? Sumur. Mentah apa matang? Mentah. Wadah yang dipakai untuk ngasih minum apa? Sepatu. Bukan keramik Tiongkok. Bukan. Apa? Sepatu. Sepatu. Yang habis dipakai, kira-kira embunnya kayak apa? Dan airnya air mentah. Dan yang dikasih minum, santri, anjing. Hewan. Bukan orang yang rajin ngaji, bukan. Kenapa bisa amalan seperti itu menghapuskan dosa zina berkali-kali? Bukan sekali. Karena ini pelacur. Pelacur berarti memang kegiatan kesehariannya apa? Zina. Kok bisa? Kata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah karena keikhlasan. Buktinya wanita itu ikhlas apa? Salah satu buktinya adalah wanita tersebut ketika memberikan minum kepada anjing tadi, tidak ada yang tahu. Karena saat itu cuma dia saja dan anjing tersebut. Dan biasanya kalau orang melakukan sebuah amalan tanpa dilihat oleh orang lain, biasanya lebih apa? Ikhlas. Wanita itu tidak teknik. Terus diapain? Posting di status gitu ya. Nyari jempol, like, ya, komen, subscribe, share, ya. Nah, itu salah satu indikator kuat bahwa wanita itu ikhlas. Indikator kuat yang lainnya, anjing tadi tidak bisa untuk mengucapkan terima kasih. Bisa? Kalau bisa ya malah Melayu. Ya. Ya. Ini anjing apa? Setan ini bisa ngomong ini. Dia tidak mengharapkan balasan apa-apa. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Salah satu cirinya ahli surga, kalau memberi makan kepada orang lain, niatnya murni mengharapkan wajah Allah, bukan untuk mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih. Jadi anjing itu mau membalas bagaimana? Mau mengucapkan terima kasih bagaimana? Ini buah yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama apa? Amalannya diterima. Yang kedua, dosanya diampuni. Buah yang ketiga. Hal-hal biasa akan bernilai pahala. Apa? Hal-hal biasa akan bernilai pahala. Manusia, aktivitas yang
dia kerjakan dalam keseharian, macam-macam atau semacam? Macam-macam. Seragam atau beragam? Beragam. Secara garis besar, yang dikerjakan manusia itu ada ibadah. 1. Maksiat. 2. Hal yang mubah. 1 apa? Ibadah. 2. Maksiat. 3. Hal yang mubah. Ibadah. Contohnya, sholat, puasa, baca Quran, sedekah. 1. 2. Maksiat. Contohnya. Insyaallah nggak bisa menyebutkan. Kayaknya nggak pernah berbuat maksiat ini. Jelalatan, rasani, ya, riya. Ini namanya maksiat. Yang ketiga, mubah. Napa contohnya? Rokok. Rokoknya haram. Ya. Mubah apa contohnya? Makan, minum, tidur, goes, serap apa lah. Mancing. Oke, enggak apa-apa, mancing. Ya. Ini namanya mubah. Yang pertama, ibadah. Kalau ikhlas dapat apa? Pahala. Yang kedua, maksiat. Dapat dosa. Yang ketiga, mubah. Dapat apa? Aslinya enggak dapat apa-apa. Pahala enggak, dosa juga enggak. Aslinya ya, kita ngomongin hukum asal. Ya, minum air putih biasa. Makan mendoan. Ya. Terus tadi goes. Itu aktivitas yang sifatnya biasa, mubah. Itu enggak ada pahalanya, enggak ada dosanya. Tapi dengan niat yang ikhlas, hal yang biasa, apa tadi? Akan menghasilkan pahala. Dengan apa? Niat. Contoh, minum. Apa? Minum. Kalau niatnya sekedar untuk menghilangkan dahaga, ya nggak dapat pahala, juga nggak dosa. Tapi kalau minum itu niatnya supaya aku boleh ngomong gue ora serak. Sehingga ilmu yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Mudah-mudahan dapat pahala. Minumnya sama. Sama. Yang membedakan apa? Niat. Tadi malam jenengan tidur mboten? Tidur mboten? Tidur. Buktinya orang ngantuk, mbok. Ya. Kira-kira jenengan tadi malam tidurnya dapat pahala atau tidak? Tergantung. Tergantung niatnya apa. Aslinya nggak dapat pahala. Karena itu bukan aktivitas yang berupa ibadah. Tapi ketika jenengan meniatkan, ya Allah, saya pengen tidur gasik. Supaya besok gampang bangun subuh. Tubuh akan fit, seger, bisa berangkat ke masjid. Maka tidur yang 7 jam, 7 jam atau pinten jenengan? 6 jam. Bayangkan jenengan, ngorok oli pahala. Luar biasa itu. Tidur enak enggak? Tidur enak enggak? Nah, tidur pas pengajian? Dapat pahala enggak itu?
Niatnya apa jajan? Luar biasa. Ya. Contoh yang lain. Kasih contoh banyak di sini. Banyak di antara kita suka pakai serot-serot. Apa? Parfum. Betul? Bisa nggak kita pakai parfum terus jadi dapat pahala? Hah? Bisa. Pripun? Ketika berangkat ke masjid, niatnya ingin memuliakan rumahnya Allah. Menghargai rumahnya Allah. Lawong resepsi bedi hargai. Masa masjid orang dihargai? Gue niatnya. Niat yang lain apa Ustaz? Supaya orang lain yang di samping kita merasa nyaman. Ada nggak orang di samping kita sholat tidak merasa nyaman? Ah, kenapa? Ada lagi Ustaz contoh yang lain. Kuliah. Apa? Kuliah. Kita ngomongin kuliah jurusan umum. Ya, kalau kuliah jurusan agama, mudah-mudahan itu ibadah. Kuliah jurusan umum. Contoh nih. Kedokteran. Arsitek. Apa? Kehutanan. Ya, secara apa-apa. Berapa siji. Ya. Itu aslinya, saya tanya sama jenengan. Kuliah di bidang-bidang itu, aslinya apa? Mubah. Tidak berpotensi mendapatkan pahala, juga tidak berpotensi mendapatkan dosa. Itu akan mendapatkan pahala. Nek niatnya ikhlas. Contoh. Kuliah kedokteran. Niatnya supaya bisa membantu orang lain yang kesulitan. Dapat pahala? Nah. Arsitek. Kuliah niatnya supaya bisa mendesainkan masjid. Gratis apa bayar? Oh, diskon. Minimal apa? Diskon. Dan seterusnya. Masih banyak yang lainnya. Semoga kita bisa mendapatkan buah-buah manis dari keikhlasan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang pelajar atau